Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya, Ibu Maisdianingsih. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3. Tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema 3 tentang aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah untuk mapel Bahasa Indonesia KD 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk mapel Matematika KD 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mapel SPDP KD 3.2 menguraikan bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini antara lain: 1. Dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-benda di Sekitar Kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. 2. Dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan dan mengelompokkan benda dan non-benda sesuai dengan fisik. 3. Dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku. 4. Dengan menirukan tepukan guru dan mengiringi lagu dengan tepukan, siswa dapat mengidentifikasi bentuk dan memeragakan pola irama sederhana. Materi pada pertemuan kali ini adalah tentang benda-benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita dibagi menjadi 2. Yang pertama, benda hidup. Contoh dari benda hidup antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, benda tak hidup. Contoh dari benda tak hidup antara lain batu, kayu, dan gelas. Definisi benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Berikut ini beberapa contoh yang termasuk benda. Di antaranya adalah manusia, hewan, tumbuhan, kayu, batu, dan gelas. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Bagaimanakah membedakan benda dengan yang bukan benda? Apakah manusia termasuk benda? Apakah hewan dan tumbuhan juga termasuk benda? Manusia, hewan, tumbuhan itu termasuk benda. Apakah cahaya juga termasuk benda? Apakah panas juga termasuk benda? Panas dan cahaya tidak termasuk ke dalam benda. Lalu, bagaimanakah cara membedakan antara benda dan bukan benda? Benda mempunyai ciri-ciri menempati ruang dan mempunyai massa. Sedangkan yang bukan benda mempunyai ciri-ciri tidak menempati ruang
dan tidak dapat ditimbang. Berikut ini beberapa contoh yang termasuk ke dalam benda, antara lain manusia, hewan, tumbuhan, batu, kayu, dan gelas. Kemudian contoh yang bukan benda, yaitu cahaya, panas, udara, angin, gas, dan uap. Benda mempunyai wujud. Wujud benda dibedakan menjadi 3 macam. 1. Benda padat. 2. Benda cair. 3. Benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki volume tetap dan bentuknya tidak tergantung dengan tempatnya. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, penggaris, pulpen, kursi, dan meja. Pensil jika dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan tetap seperti pensil dan tidak menyerupai bentuk gelas. Benda cair adalah benda yang memiliki volume tetap namun bentuknya dapat berubah menyesuaikan dengan tempatnya. Contoh benda cair antara lain kecap, minyak, sirup, susu, air, dan tinta. Contoh, air jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan mengikuti seperti botol. Benda gas adalah benda yang memiliki volume tetap, namun bentuknya dapat berubah menyesuaikan dengan tempatnya. Contoh benda gas antara lain udara, uap, asap, angin, oksigen, dan karbon dioksida. Benda gas yang paling banyak kita jumpai adalah udara. Udara berubah bentuknya mengikuti sesuai dengan wadahnya. Benda yang ada di sekitarmu memiliki kegunaan. Benda-benda tersebut dibuat sesuai dengan fungsinya masing-masing, mulai dari pemilihan bahan sampai pada bentuknya. Berikut ini akan dijelaskan tentang bahan pembuat benda, yaitu logam, kertas, karet, kayu, kaca, dan plastik. Benda dari logam. Logam terdiri dari berbagai jenis, yaitu besi, baja, emas, perak, aluminium, nikel, dan timah. Benda dari logam memiliki sifat menghantarkan panas, menghantarkan listrik, tidak mudah terbakar, cepat menghantar panas, kuat, keras, permukaan mengkilap, dan tidak menyerap air. Benda dari logam dimanfaatkan untuk, misalnya besi dan baja dimanfaatkan untuk membangun rumah, membangun jembatan, sedangkan emas dan perak dimanfaatkan untuk membuat perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dan perak dimanfaatkan untuk membuat arloji atau jam tangan. Benda logam lainnya antara lain aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk membuat alat-alat rumah tangga seperti panci, wajan, dan ceret. Sedangkan benda dari logam yang terbuat dari stainless steel
dimanfaatkan untuk membuat sendok dan garpu. Benda dari plastik. Benda dari plastik memiliki sifat murah, tidak menghantar panas, isolator, ringan, dan tidak tembus air. Benda dari plastik dimanfaatkan untuk membuat payung, jas hujan, ember, kursi plastik, dan lemari plastik. Benda dari kaca. Kaca adalah benda yang bening sehingga tembus pandang atau transparan. Sifat dari kaca antara lain mudah pecah, tembus pandang, dan tahan panas. Berikut ini beberapa contoh benda yang terbuat dari kaca, yaitu kaca jendela, cermin, botol minum, piring, dan gelas. Ya, benda dari kayu. Benda yang terbuat dari kayu memiliki sifat kuat, keras, isolator, mudah terbakar. Agar tahan lama, kayu dilapisi dengan zat pelapis kayu seperti cat atau pernis. Contoh benda yang terbuat dari kayu antara lain lemari, meja, dan kursi. Berikutnya, benda yang terbuat dari karet. Benda yang terbuat dari karet memiliki sifat lentur, tidak menghantar listrik, tidak menghantar panas, tidak tembus pandang, dan kuat. Benda dari karet. Karet bersifat elastis, artinya karet dapat ditarik memanjang. Jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Karet tidak tahan dengan api. Karet yang terkena api akan meleleh, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Berikut ini contoh benda yang terbuat dari karet, yaitu ban kendaraan, pembungkus kabel, bola kasti, sepatu bot, alas sepatu, dan karet pengikat. Bahan pembuat benda berikutnya adalah kertas. Benda dari kertas memiliki sifat mudah terbakar, mudah sobek, menyerap tinta, menyerap air, dan mudah kusut. Benda dari kertas memiliki beberapa fungsi. Fungsi dari kertas antara lain tempat menulis, alat pembungkus, dan untuk membuat bahan kerajinan. Berikut ini beberapa contoh benda yang terbuat dari kertas, yaitu tisu, kalender, amplop, majalah. Kertas juga dimanfaatkan untuk membuat buku, bisa buku tulis atau buku pelajaran. Setelah kalian dapat membedakan benda dan bukan benda, coba perhatikanlah benda-benda yang ada di sekelilingmu. Misalnya ada bola, ada botol minum, ada kelereng, ada kaleng susu, ada penggaris, dan ada penghapus. Nah, setelah tadi kalian menemukan benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian, mari kita coba
Kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama, kita kelompokkan berdasarkan warnanya. Yang kedua, berdasarkan ukurannya. Yang ketiga, berdasarkan permukaannya. Dan yang keempat, berdasarkan bentuknya. Benda berdasarkan sifat fisiknya. Yang nomor 1, berdasarkan ukurannya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Bola kasti lebih besar daripada kelereng. Penggaris lebih panjang daripada penghapus. Botol air minum lebih tinggi dari kaleng. Benda berdasarkan sifat fisiknya yang nomor 2, yaitu berdasarkan bentuknya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Coba perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada papan tulis, ada bola, dan ada penggaris. Jika kita perhatikan benda-benda tadi, papan tulis berbentuk persegi panjang, bola berbentuk bulat, penggaris berbentuk segitiga. Berikutnya, benda berdasarkan sifat fisiknya yang nomor 3, yaitu berdasarkan warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Coba perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada apel, ada terong, ada semangka, ada jeruk, ada melon, dan ada sawo. Jika kita perhatikan benda-benda tadi memiliki beragam warna. Apel berwarna merah, terong berwarna ungu, semangka berwarna hijau, jeruk berwarna kuning, melon berwarna hijau, dan sawo berwarna coklat. Benda berdasarkan sifat fisiknya yang nomor 4, yaitu berdasarkan permukaan. Benda di sekitar kita mempunyai banyak permukaan. Coba kita perhatikan benda-benda berikut ini. Ada telur, ada stroberi, dan ada kapas. Setelah kita perhatikan benda-benda tadi, ternyata memiliki jenis permukaan yang berbeda-beda. Permukaan telur terasa halus, permukaan buah stroberi terasa kasar, dan permukaan kapas terasa lembut. Coba sekarang kalian perhatikan bentuk alat-alat musik berikut ini. Bagaimanakah bentuk alat-alat musik tersebut? Apakah kalian tahu nama alat-alat musik tersebut? Alat-alat musik tersebut termasuk ke dalam alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak menghasilkan irama lagu. Hanya dimainkan sebagai pengiring irama dan pengatur tempo. Dapat dimainkan dengan beberapa cara. 1 dengan dipukul, 2 dengan digesek, dan 3 dengan digoyangkan. Berikut ini contoh alat musik ritmis, diantaranya kendang. Terbuat dari kayu yang dilubangi pada bagian tengahnya dan ditutup dengan kulit sapi. Kendang sangat terkenal di Indonesia. Dimainkan dengan cara dipukul dengan tangan. Contoh alat musik ritmis berikutnya adalah tifa. Alat musik tifa termasuk alat musik tradisional yang berasal dari Papua. Bentuknya hampir sama dengan kendang. Dimainkan dengan cara dipukul dengan tangan.
Bisa juga dimainkan dengan sambil berdiri. Contoh alat musik ritmis berikutnya adalah triangle. Triangle termasuk alat musik ritmis modern. Posisi segitiga digunakan sebagai pengatur tempo. Triangle berbentuk segitiga dan terbuat dari logam. Biasanya dimainkan pada musik-musik slow seperti jazz, pop, atau dangdut. Contoh alat musik ritmis berikutnya yaitu maracas. Maracas termasuk alat musik ritmis tradisional. Bentuknya seperti pemukul yang ada gagangnya. Dimainkan dengan cara digoyangkan. Bunyi yang dihasilkan berasal dari butiran-butiran kecil yang ada di dalamnya. Nah, setelah kalian tahu tentang alat musik ritmis, coba kalian mainkan salah satu alat musik ritmis tersebut ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Sebelum kita akhiri materi pada pertemuan kali ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.